Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata kuliah analisis deret waktu ini, pada pertemuan pertama sebelum kita masuk materi, saya akan sampaikan dulu tentang kontrak kuliah. Ada 10 materi yang akan kita pelajari pada analisis deret waktu ini. Yang pertama tentang variasi dalam deret waktu yang masuk dalam pendahuluan. Kemudian konsep dasar meliputi stasionaritas, autocorrelation function atau ACF, dan partial autocorrelation function atau PACF. Dan materi berikutnya adalah tren tentang deterministik, pengantar metode pemulusan. Kemudian kita masuk ke model deret waktu stasioner, yaitu ARMA, autoregressive moving average dengan order P dan Q. Kemudian untuk model non stasioner R5 PDQ. Berikutnya adalah spesifikasi model, pendugaan parameter, pengujian model, kemudian peramalan, dan yang terakhir adalah model musiman A5 PDQ kecil dan PDQ besar. Ini ada beberapa pustaka yang bisa digunakan. Jika Anda memiliki pustaka yang lain, silahkan untuk digunakan. Yang terupdate mungkin dari sisi tahunnya dan mudah dipahami bagi Anda. Untuk penilaian ada 6 komponen meliputi UTS, UAS, kuis, responsi, tugas, dan sikap. Untuk tugas meliputi tugas mandiri kelompok presentasi sebanyak 15%, kemudian kuisnya 20%, UTS dan UASnya masing-masing 25%, responsi 10%, dan sikap 5%. Untuk aturan di dalam perkuliahan online ini, ketika daring nanti semua wajib menyalakan kamera. Kemudian mohon nanti untuk akunnya diberi nama sesuai dengan namanya masing-masing. Kemudian untuk aturan berikutnya ini sesuai dengan aturan akademik. Jadi mohon diperhatikan ketika daring itu penampilannya, baju yang digunakan yang sopan, datang tepat waktu. Ini saya toleransi 15 menit. Tugas tepat waktu, dan jika ada kecurangan maka nilai E untuk seluruh mata kuliah atau gugur 1 semester. Baik, untuk materi pertama yaitu pendahuluan ini kita akan mempelajari apa itu data deret waktu beserta contoh-contohnya, kemudian pendeskripsian dari data deret waktu, mempelajari pola atau variasi, dan tahapan di dalam pemodelan data deret waktu secara umum. Yang pertama tentang data deret waktu. Apa itu data deret waktu? Data deret waktu merupakan data atau pengamatan dari suatu perubahan tertentu yang disusun menurut urutan waktu. Menurut Box dan Jenkins tahun 1976, bahwa selisih waktu antar pengamatan itu adalah sama. Jadi kalau kita mengamati data deret waktu secara mingguan, maka selisih waktu antar pengamatannya sama, yaitu sebanyak 7 hari. Untuk jangka waktu pengamatan data deret waktu itu sangat tergantung pada ilmu dari data tersebut dan pola datanya. Berikut beberapa contoh data deret waktu di bidang ekonomi. Misalkan data deret waktu untuk harga dalam satuan harian, kemudian ekspor mungkin dalam satuan waktu bulanan, rata-rata income, profit. Kemudian untuk data deret waktu di bidang meteorologi, misalkan curah hujan, kelautan, geofisik, dan sebagainya. Untuk data deret waktu di bidang marketing, mungkin penjualan, perencanaan produksi, harga, dan sebagainya.
Untuk data deret waktu kependudukan, misalkan yang dicatat adalah jumlah penduduk. Kemudian untuk di industri, misalkan pada proses kontrol mendeteksi perubahan di proses produksi. Nanti biasanya kita gunakan statistical quality control. Kemudian untuk binary processes, misalkan digunakan pada teori komunikasi. Untuk bisnis, misalkan dipelajari data deret waktu harga minyak, stok beras. Untuk data pertanian, misalkan jumlah ekspor, impor, hasil panen, kemudian erosi, data debit air, dan sebagainya. Data meteorologi tadi sudah kita pelajari, selain curah hujan ada suhu dan kecepatan angin. Kemudian ada data di bidang ekologi, misalkan polusi, habitat, misalkan jumlah burung pemakan ulat, dan sebagainya. Di bidang kedokteran, kita bisa mempelajari jumlah penderita demam berdarah, data tekanan darah, data kandungan gula, kolesterol, dan sebagainya ya. Jangan lupa nanti dicatat dalam satu satuan waktu tertentu. Kemudian untuk di bidang teknik, ini juga banyak contoh yang lain. Jadi Anda bisa coba cari di bidang teknik misalkan apa saja. Beberapa yang perlu diperhatikan pada data deret waktu itu satuan atau jangka waktu pengamatannya itu harus sama. Kemudian tidak ada data hilang, dan jenis data deret waktu itu bisa dalam bentuk kontinu, juga bisa data diskrit. Dan metode pengukuran itu yang dari kontinu ke diskrit itu bisa kita lakukan misalkan dengan dijumlah. Jadi kalau kita punya data curah hujan harian, kita buat bulanan, jadi kita jumlah data harian tersebut menjadi curah hujan bulanan. Kemudian untuk kita bisa gunakan rata-rata, misalkan kalau suhu per jam, kemudian kita ingin tahu berapa rata-rata suhu per jam di suatu daerah tertentu. Kemudian misalkan kita bisa lakukan pada penutupan saham, jadi kita saham itu ditutup pada titik tertentu. Nah, itu kita bisa gunakan metode pengukuran dari kontinu ke diskrit pada saham penutupan dengan titik. Nah, apabila kita punya data deret waktu, ini kita harus apakan ya data deret waktu tersebut? Yang pertama, sebelum kita apakan data deret waktu tersebut, ini beberapa contoh analisis yang bisa dilakukan pada data deret waktu. Yang pertama, kita lakukan deskripsi plot data, plot antar lagnya. Kemudian apabila modelnya kita cek modelnya deterministik atau stokastik, pendekatannya bisa linear dan non-linear. Kita bisa lakukan juga peramalan atau prediksi. Kemudian kita juga bisa lakukan simulasi. Kita bisa lakukan hubungan sebab akibat menggunakan satu atau lebih data deret waktu, atau tujuannya adalah untuk explanation. Kemudian bisa kita gunakan juga untuk pengendalian mutu. Untuk description, kita bisa buat plot data deret waktu. Plot data deret waktu itu adalah plot antara waktu dan nilai Y pada waktu tertentu T misalkan. Jadi yang sumbu mendatarnya T, sumbu tegaknya YT. Kemudian scatter plot itu plot antara YT dengan YT sebelumnya. Sumbu datarnya adalah YT minus I dan sumbu tegaknya adalah YT. Ini adalah contoh data deret waktu curah hujan tahunan di Los Angeles. Jadi ini adalah plot data deret waktu yang mendatar tahun, waktu T, dan yang tegak itu adalah datanya, data curah hujan dalam satuan inci. Kalau kita perhatikan data ini, itu ada satu titik data kira-kira pada tahun 1883, nilai curah hujannya 40 inci. Dia merupakan data curah hujan ekstrim karena nilainya sangat tinggi dibandingkan data-data curah hujan yang lain.
Ini adalah contoh plot data delete waktu antara batch dan color property pada proses chemical. Ya, ini kita lihat di sini tidak ada data ekstrim. Nah, dari kedua plot data tersebut kita bisa lihat ada nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim itu bisa nilai yang paling rendah atau nilai yang paling tinggi. Kita perlu mengamati berapa nilainya, terjadi pada waktu kapan, dan kira-kira berhubungan dengan kejadian apa pada waktu itu. Kemudian kita perlu mengamati nilai tengahnya. Nilai tengah itu dalam hal ini adalah rata-ratanya. Kita perlu amati juga dari plot data tersebut polanya. Apakah berbentuk acak atau bentuknya horizontal atau membentuk pola tren, musiman atau siklus. Kemudian dari plot itu kita bisa melihat stasioner atau tidaknya pada rata-rata dan ragam. Dikatakan stasioner jika rata-rata dan ragamnya konstan. Pada scatter plot itu kita akan membuat plot untuk melihat keeratan hubungan antara YT dan YT-1 misalkan, yaitu disebut sebagai autoregresif. Contohnya pada data curah hujan DLE. Nah, ini. Jadi kalau ini adalah autocorrelation function pada data curah hujan DLE, ZT itu adalah data pada waktu T, T plus 1 berarti tambah 1 waktu sebelumnya. Kemudian kalau T-1 sesudahnya, kalau T-1 1 waktu sebelumnya. Kalau kita lihat scatter plot antara data curah hujan ya, antara tahun ini dan tahun sebelumnya itu membentuk pola acak. Dari sini kelihatan bahwa hanya sedikit korelasi atau korelasinya kecil antara data curah hujan pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Nah, bisa jadi juga plotnya nanti antara YT dengan Y sebelumnya itu bentuknya seperti ini. Ini kalau kita lihat ada pola lurus ini ya, membentuk hubungan linear walaupun seberannya agak lebar. Makanya ini sebenarnya ada korelasi, ada hubungan linear cuman sangat rendah. Nah, sumber variasi atau kita sebut pola data delete waktu itu bisa irregular fluctuation atau bentuknya acak, yang biasanya sisaan itu acak. Nah, kita bisa bentuk dengan model ARMA. Dari pola itu bisa juga pola itu ada pola tren, linear atau kuadrat. Kemudian kita juga bisa lihat ada pola musiman, yaitu berulang dalam jangka waktu yang sama. Atau ada juga namanya pola siklus, yaitu sama seperti musiman tetapi dengan periode yang lebih lama. Misalkan siklus bisnis 5-7 tahun. Ini adalah pola irregular fluctuation. Kita lihat di sini bentuknya acak. Kemudian ini pola tren linear. Kita lihat di situ dengan bertambahnya waktu, pola datanya itu meningkat atau datanya meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Itu disebut sebagai pola tren linear. Nah, ini adalah pola musiman. Jadi ini berulang setiap 12 bulan. Jadi setiap 12 bulan polanya akan berulang kembali. Kemudian pada kasus yang ini kalau kita lihat di sini ini tidak acak ya, yang jelas dia tidak acak, membentuk suatu pola tren linear. Ada musiman karena ada ini berulang, kemudian berulang, namun pada tahun tertentu ini terjadi
suatu kejadian yang menyebabkan polanya berubah. Yang ini disebut sebagai intervensi. Kalau tidak salah pada waktu itu terjadi jadi teroris yang menabrakkan pesawat ke gedung WTC, sehingga perekonomian di US itu menurun secara drastis, sehingga polanya berubah. Nah, kita perhatikan 4 gambar ini. Mohon nanti Anda cermati dengan baik, kira-kira gambar A, B, C, dan D itu mengandung pola yang seperti apa. Acak, ada tren kah, atau musiman, atau ada siklus. Nanti mohon Anda pelajari. Nah, ini kalau kita melihat plot data ini antara sales dan advertising itu polanya sama. Nah, ini kita bisa dekati kira-kira dengan model ALMAX, Autoregressive Moving Average, dengan variabel prediktor X, atau vektor autoregresif, yaitu autoregresif yang melibatkan 2 variabel respon, yaitu sales dan advertising. Berikutnya kita akan mempelajari hubungan antara pola dengan model. Kita pelajari yang pertama deterministik, nanti kita pelajari yang stokastik. Untuk yang hubungan pola dan model deterministik itu ada irregular pattern atau horizontal, nanti kita dekati dengan model konstan, pemulusan. Kemudian pattern trend kita dekati dengan model linier atau model kuadrat atau model eksponensial. Kemudian ada pola seasonal, nanti bisa kita dekati dengan model sinus. Terus ada cyclical patterns, kita bisa dekati dengan model sinus dan cosinus, atau juga ada analisis harmonik. Nah, jika asumsi model deterministik atau autoregresi analisis itu tidak terpenuhi, maka kita dekati dengan model stokastik. Nah, pada model stokastik ini untuk irregular pattern atau horizontal kita bisa dekati dengan model stasioner ALMA dengan ordernya P dan Q. Untuk ada tren, pola tren, kita bisa dekati dengan non stasioner model A5, yaitu ordernya P itu untuk ordernya AR, Q untuk ordernya MA, dan D untuk ordernya E, integrated ya. Kemudian untuk pola seasonal kita bisa gunakan seasonal A5 dengan ordernya PDQ, kemudian P besar, D besar, Q besar, dan S itu untuk seasonal atau order musimannya. Kemudian kita bisa untuk model yang cyclical pattern kita nanti juga dekati dengan model yang sesuai untuk yang siklus. Tapi tidak kita pelajari di sini, makanya di sini tidak saya sebutkan. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu kita tahu ketika membentuk model deret waktu. Yang pertama, ada 3 tahapan utama: model specification atau identifikasi model, kemudian model fitting, model diagnostik. Model specification atau spesifikasi model atau identifikasi model ini nanti kita akan menggunakan prinsip parsimoni, bahwa model yang digunakan itu model dengan jumlah parameternya yang paling sedikit, itu yang lebih merepresentasikan data deret waktu. Kemudian untuk model fitting ini proses pendugaan parameter model deret waktu berdasarkan model yang sudah dispesifikasikan tadi dengan menggunakan metode estimasi kuadrat terkecil dan metode maksimum likelihood. Tahapan yang ketiga, model diagnostik, ini untuk pemeriksaan model. Jadi apakah model itu baik
kalau seandainya model spesifikasinya banyak, mana yang memberikan model terbaik. Jadi ini secara umum tahapannya. Ya, yang pertama, identifikasi model atau model specification. Langkah-langkahnya nanti kita buat plot data. Kemudian kita amati pola data dari plot data tersebut. Kemudian kita lihat stasionaritasnya, baik pada ragam maupun pada rata-rata. Kemudian kita juga bisa lihat autocorrelation functionnya dan partial autocorrelation function untuk bisa menentukan model tentatif dari data deret waktu tersebut. Model tentatif ini bisa lebih dari satu model. Kemudian pada tahap berikutnya, setelah kita dapat model tentatif atau selesai identifikasi, kita lakukan pendugaan dan uji parameter model tentatif yang telah diperoleh tadi. Kemudian kita lakukan diagnostik model atau uji diagnostik. Kita lihat autokorelasi sisaannya apakah memenuhi asumsi, kemudian sebaran normal sisaannya menyebar normal atau tidak. Untuk model yang jika model layaknya itu lebih dari satu, maka untuk memilih model terbaik kita bisa gunakan ukuran AIC atau ukuran keakuratan yang lain, goodness of fit yang lain. Kalau kita sudah dapatkan model terbaik, kemudian kita gunakan model tersebut untuk peramalan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama hari ini. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada pertemuan secara daring. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.